Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi ja'alana min ibadihi wa nas'alullaha an yaj'alana minas salihin al-mukhlisin al-mukhlasin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah ja'alana ummatan nabi alladhi asrahu wa a'rajahu ila hadratihi al-ula wa nas'alullaha an yuqimana maqam as-salikin al-wasilin al-mawsulin bijahi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para abuya, para ummi, para ikhwah salik ya. Semoga semua yang kita lakukan ini atas kesadaran kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semua gerak, semua apapun di alam semesta bergerak dengan kudrat dan iradatnya. Maka tadi bahasa Bu Ketua itu ya, kita bersyukur diikut sertakan Allah. Kita hanya disertakan Allah. Kapankah Allah bersolawat ya? Kapankah Allah menyebut nama kita ya? Ketika kita menyebut namanya, sebenarnya nama yang keluar dari lisan ini pun milik Allah. Maka orang-orang yang diikut sertakan menyebut namanya, nama Allah, akan dimudahkan dalam menyebut nama-nama Allah yang indah, nama-nama baginda yang sangat mulia. Dan 3 hari ya, dari hari Kamis, karena ini sifatnya memang saya sampaikan ke Buya Mursal, nggak usah banyak-banyak, maka pengumumannya pun agak kita buat dadakan. Kenapa? Hanya sekedar menghidupkan kalimat yang Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailah. Maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Dalam hal ini kita menghidupkan aurat, amalan-amalan menyebut namanya, karena Allah memerintahkan fazkuruni adzkurkum, sebut namaku. Allazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sebut namaku sebanyak-banyaknya. Nama mana yang akan disebut? Boleh dipilih, tapi ada nama yang jami' likulli asma, ya, likullil asma. Ada nama yang mencakup semua nama. Dari al-asmaul husna yang mencakup semua nama ada 2 nama. Pertama Hu dan Allah. Oleh karena itu diribat sesuai ijazah dari guru-guru kita, bimbingan dari guru-guru kita, mursyid-mursyid kita yang dahulu, yang bersanad kepada baginda Rasulullah SAW, kita memilih untuk Rajab ini 2 wirid. Ya. Pertama zikir Ismul Jalalah, Allah, Allah. Yang kedua zikir Tauhid, La ilaha. Tentunya Muhammad Rasulullah sudah include, sholawat sudah pasti. Ya. Dan jika kita berdoa, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku menyebut namamu. Alhamdulillah 3 hari 3 malam ini Allah memudahkan semua yang ikut serta, yang khidmat, yang suluk, para abuyanya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, masih ingat hadis yang kita bacakan kemarin bahwa kalimah la ilaha illallah atau Allah Allah itu jika ditimbang dengan langit dan bumi masih lebih berat nama Allah. Bayangkan nama ini sekarang mengalir di lidah kita. Nama ini sekarang bersemayam di kolbu kita. Nikmat besar atau tidak? Nikmat besar. Ya. Jadi kalau cari guru gak usah cari guru yang wali-wali aneh ya. Yang bisa ngomong sama semut ya, itu aneh-aneh itu ya. Kalau ada ya kita nggak nolak juga. Saya nggak pernah juga menolak kewalian seseorang selama dia nggak ngaku jadi nabi. Jadi ini baiat pertama yang sanad kita bersambung kepada Imam Sya'rani. Apa kata Imam Sya'rani? Ukhidha alaina
alla nunkira ya ahadan idda'al walayah. Kita diambil baiat oleh guru kita untuk tidak mengingkari pengakuan dan pengalaman spiritual. Selama dia tidak mengaku jadi rasul, tidak mengaku jadi nabi. Makanya mau walinya aneh-aneh, mau dituduh gila, mau dituduh malamatia, mau dituduh kazab, yang penting dia nggak aku nabi aja. Saya menghormati. Ya. Cuma ada yang lucu-lucu memang, yang nggak bahasa Suryani disebut Suryani memang aneh ya. Tapi kalau dia punya pengalaman spiritual, siapa tahu dia lagi ngelakon juga, kita husnuzon. Cuma secara ilmiah, kalau barangnya sudah keluar jadi suatu bahan ceramah, boleh kita kritisi, boleh kita nilai. Makanya kita juga harus siap, Bu ya. Kalau antum sudah menceramahkan sesuatu, ya siap-siap. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nggak usah baper juga ya. Kalau buka YouTube, buka komen nggak? Buka komen ya? Lebih suruh komennya apa kajiannya? Serius nih. Kayaknya lebih seru komennya nih. Kalau ikhlas level rendah, mau tahu? Al-istiwa fi sirri wal alan. Sama aja di dalam, di luar. Fil khalawat wal jalawat, fil wahda wa fil kathrah. Mau sendiri, mau banyak, mau dipuja, mau dipuji, rasa kehambaannya kepada Allah nggak berubah. Itu ikhlas paling basic. Udah siap belum? Ya, katanya minta makom ikhlas ke Allah kan. Makom ikhlas itu nikmat paling besar. Karena orang kalau ikhlas nanti akan berbuah, muncul mahabbah. Kalau mahabbah itu cinta. Cinta itu penciriannya, leburnya kehendak kita dalam kehendak Allah. Turun ridho. Ridho ini pasrah, terima, terserah Engkaulah ya Allah. Ya. Turun lagi nanti macam-macam itu ya. Sampai semua apa yang kita amalkan dari kecil, itu ternyata makomnya tinggi semua. Contoh, kalau kita mau makan, orang tua kita ngomong apa? Cep semilana gitu ya. Benar nggak? Kalau salah orang tua ngomong apa? Istighfarna. Itu makom sing semua itu. Itu semua amalan para anbiya, makom para aulia yang sekarang jadi bahan remeh-temeh bagi orang-orang yang tidak mengerti. Oleh karena itu al-fakir kami ya, dan para muallim di Ribat la nadda'i al-walayah. Kami tidak mengaku jadi wali. Benar ya? Wali nggak? Situ wali nggak? Fadlan birrisala wan nubuwah. Apalagi mengaku jadi nabi dan wa rasul. Innama nahnu abdun min ibadillah. Kami ini, kita ini hanya hamba-hamba Allah. Ya. Murid-murid yang hina, murid-murid yang bandel, ya kita inilah. Kita la nadda'il kamal, kita enggak merasa, tidak mengaku-aku diri kita ini sempurna. Oleh karena itu sampai hari ini, walaupun katanya ada ilmu laduni langsung ke Allah, antum lihat, sampai hari ini aneh masih pakai sanad enggak? Hizib Bahar pakai sanad, Ratibul Haddad pakai sanad. Apalagi zikir Allah satu itu tuh bersanad itu. Sanadnya sampai 40 sanad itu. Zikir Allah saja. La ilaha illallah, zikir Allah, itu sampai 40 jalur sanad kita kepada Rasulullah SAW, bahkan lebih. Kenapa? Meskipun ada ilmu tentang ilmu laduni, itu kan urusan Allah. Urusan kita memantaskan diri supaya boleh dapat ilmu laduni, ilmu yang dapat langsung dari Allah tanpa perantara. Saya mau tanya, itu antara anugerah dan jebakan. Yang tak berperantara dengan Allah itu siapa? Nah, ini masuk ke Isra ini. Yang tidak berperantara kepada Allah itu siapa? Kita
wali Allah, bahkan semua nabi 124.000 semuanya berwasilah kepada Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita mau lihat apa sebenarnya rahasia kesuksesan rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian boleh kita tirukan pada amaliah kita hari-harian insya Allah. Maka kita buka, ada di depan, mungkin sudah hafal semua ya. Tadi saya biarkan saja Pak Tukang bekerja sampai pertengahan sengaja biar Bapak Ibu ikut menikmati zikirnya Pak Tukang ya. Syok, bung, gitu ya. Mohon maaf nih Pak Mandor, pas kajian saya minta istirahatnya dimajukan ya. Nanti ba'da zuhur silakan dilanjutkan kembali. Ayat yang sering kita baca pas Isra apa? Surat Al-Isra ayat 1. Tapi orang lupa ayat yang tadi dibaca oleh Ustadz Dawami, Angkumudo Dawami, itu ayat Mi'raj. Jadi ada ayat Isra, ada ayat Mi'raj. Baik, kita ayat Isra dulu. Ini sebenarnya tafsirnya panjang, saya ringkas saja. Kita review dari beberapa kitab, tafsir Jailani, Najmuddin Kubra, Ibnu Ajibah, dan juga hasil pengalaman rohani kita di Ribat ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan untuk kepada sosok yang diturunkan Al-Quran kepadanya, yang diisra' dan mi'rajkan Allah Ta'ala. Ala hadinnya wa likulli salihah wa ila ruhil arwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyil Isra' Nabiyil Mi'raj, Abdullah Habibillah Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Al-Fatihah. Amin. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah, maha hebat Allah, alladzi asra, yang diisrakan, yang mengisrakan bi'abdihi ya, terhadap hambanya. Kif niktub hina? Kayaknya aplikasinya enggak mendukung ya. Subhana, apa makna subhana? Subhana itu lit tanzih. Coba diingat-ingat ya. Subhana untuk apa? Lit tanzih. Apa arti tanzih? Allah maha hebat, maha suci. Bayangkan semua kehebatan, bayangkan semua kesucian, bayangkan semua kemurnian, Allah lebih murni dari itu, lebih hebat dari itu. Gitu maksudnya ya. Alladzi yang asra bi'abdihi. Apa arti asra? Asra dari kata sara. Sara berarti jalan malam hari. Kalau asra memperjalankan. Jadi rumitkah? Kalau ada orang terbang sendiri rumit. Tapi kalau diterbangkan rumit gak? Terus kenapa orang sulit menerima Isra dan Mi'raj? Manusia tidak bersayap, terbang. Rumit kita mikirnya, mustahil. Tapi jika dia diterbangkan, mungkin. Nah, maka kalau memahami bahasa Arab dengan baik, nggak perlu pakai ilmu kalam ini, nggak perlu. Cukup pakai bahasa Arab. Ini disebut dengan mazid biharfin, gitu ya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, mazid biharfin, tambah satu huruf. Dari kata sara menjadi asra. Tapi ada kata kuncinya. Siapa yang Allah perjalankan, tidak disebut di situ asra bi Muhammadin. Enggak. Asra bi Ahmada, enggak. Asra bi Mahmudin, enggak. Asra bi Nabiyyin, enggak.
Karena yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya satu hamba ini. Berarti ada kata kunci. Miftahul Isra tahqiqul ubudiyah. Kunci diisrakan, diperjalankan rohani oleh Allah adalah mentahqiq, menerapkan kemurnian ibadah penghambaan kepada Allah. Itu bahasa Arabnya, tahqiq, miftahul Isra, tahqiqul ubudiyah. Tapi mahiyal ubudiyah, mahual abad. Apa yang disebut hamba? Tolong ini catat bagian kedua. Yang disebut hamba itu orang yang lebur dari egonya ke dalam rububiyah Allah SWT. Ya, fana'un nafs fi rububiyatillah. Fana'ul marbub fir rabb. Leburnya ego makhluk dalam keakuan Khalik. Leburnya ego ciptaan dalam pencipta. Tolong bedakan bersatu dengan lebur. Lebur itu hancur atau masih utuh? Nah, hancur tiada. Maka kalau ditanya, apa itu Isra? Isra tahqiqu maqamil fana. Isra itu Nabi diizinkan Allah menerapkan satu tingkatan rohani bernama fana. Apa arti fana? Leburnya sisi ego makhluk dalam keperkasaan Khalik. Nyambung? Pusing? Ya, bisa dilanjut? Apa beda dengan Mi'raj? Beda dengan Mi'raj nanti ya. Ini pelan-pelan ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kata laila, lailan itu berarti qit'atan minal lail. Hanya sepenggal malam saja. Tidak full malam. Jadi ahli bahasa sepakat kata lailan di situ menunjukkan keterangan bahwa malam yang dipakai Allah memperjalankan sang hamba dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa hanya beberapa waktu saja dari malam. Maka keluarlah bahasa ahli ulama tarikh, ulama hadis, saat, 3 jam. Tapi saya sampai hari ini tidak menemukan riwayat yang sahih bahwa Nabi menyebut 3 jam. Kenapa? Karena jam belum ditemukan di zaman Rasulullah SAW. Betul? Jadi ungkapan 3 jam itu hanya ungkapan sebagian ulama. Itu lailan. Itu secara makna bahasa ya dan lain sebagainya. Bukan itu yang penting. Ma'zamul futuh bil-lail. Kebanyakan Allah bukakan rohani seseorang, hijab-hijab kedirian seseorang justru pada malam hari. Itu secara zahir. Ini bagi para salik. Saya mau tanya, Allah siang dan malam sama nggak? Maka rasa bertuhan harusnya mau siang mau malam sama atau berubah? Beneran nih. Kalau Allah sama siang dan malam, kenapa ente lebih khusyuk malam hari daripada siang hari? Why? Ya, kenapa? Tadi kayaknya udah beneran gitu ya. Kebanyakan hijab terbuka malam hari, makanya pada meleklah malam hari. Ente lupa. Banyak futuh itu waktu duha, ba'da asar, ba'da zuhur. Banyak. Kita tunggu-tunggu malam hari, tahu-taunya ba'da subuh. Orang tidur semua, ternyata tanazzulat fajriyah. Tanazzulat rohaninya bukan di malam hari, tapi ternyata makna malam, ada malam secara hakiki, itu yang disebut di Isra Mi'raj, bahwa Isra benar-benar terjadi malam.
Tapi dalam pendidikan rohani, futuh, penyingkapan batin, mesti mengambil nilai dan makna malam. Apa yang terjadi malam hari? Sibuk bekerja nggak? Nggak? Sibuk dengan dunia? Nggak terlalu ya. Badan rehat? Ini dia. Badan ingin rehat. Oke? Jadi musuh kita itu bukan pekerjaan. Jadi antum belajar tasawuf, jangan tinggalin pekerjaan, itu nggak benar. Cari kerjaan baru. Ya? Kenapa? Nabi menyebutkan dan mengatakan aku diisrakan malam hari. Karena malam hari nggak ada kerjaan, kecuali orang bekerja yang hari ini pekerjaan itu nggak ada di zaman Rasulullah. Kayak shift malam, ya, baik anggota tentara, security, ataupun yang di pabrik tertentu. Malam hari itu al-awqat fiha al-kasal. Ya. Malam hari itu waktu orang males, wal ajaz, lemah, ngantuk, betul nggak? Jadi lawan daripada rohani tersingkap itu bukan pekerjaan, bukan anak, bukan istri, bukan suami, bukan teman, bukan komunitas, enggak, bukan hobi, ente punya hobi apa, enggak ada urusan itu. Urusannya diri sendiri, sanggupkah melawan tidur, ngantuk, ingin istirahat, ingin baring-baring apa? Leyah-leyah gitu ya. Rebah-rebahan, ini kan generasi rebahan nih kebanyakan nih. Betul? Jadi lawannya siapa? Kerjaan? Enggak. TV? Enggak. Orang tidur juga ditonton TV, tidak menonton TV. Handphone? Enggak juga. Handphone kalau orang tidur gimana? Handphone bergerak sendiri. Inilah yang disebut makna malam. Jadi yang disebut laila, wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam sebagai libas, penutup. Sehingga di saat itu kita ngantuk ya, melawan ego diri sendiri. Oleh karena itu teman-teman semua, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Surat kedua yang turun. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah sesaat di malam hari, walaupun sebentar. Buah dari Al-Muzammil, turunlah surat Al-Isra. Jadi, Al-Mi'raj jam'us salawat. Mi'raj itu sebenarnya hakikatnya adalah kumpulan puncak dari makom-makom salat. Jadi tidak heran kalau di kitab Ghazali ada ungkapan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang beriman, itu bukan hadisnya, jangan salah paham. Itu bukan hadis. Ini samping kiri kanan saya, ini pakar hadis semua. Kanan pakar hadis sahih, kiri pakar hadis palsu. Ya, dia buat konten kan, kalau ini mana dalilnya? Berarti hadisnya sahih-sahih dong. Mana mungkin orang berdalil dengan hadis dhaif. Kalau samping dulu kalau dia buka kajian podcast isinya hadis palsu. Dulu hadis palsu apa? Hadis palsu Nur Muhammad gitu ya. Lalu orang-orang di luar mengira diribat nih pada nggak ngerti buya-buyanya tentang tahrij hadis. Lah ini makan harian mereka nih. Mereka ini pakar menilai hadis-hadis. Jadi antum kalau mau tanya-tanya kualitas hadis, nggak usah cari di Google, tanya Buya aja. Jadi suatu hari saya didatengin orang Arab. Dia lihat saya buka kitab kan. Loh, kamu bisa baca kitab ini? Ini gak ada harokatnya loh. Terus kenapa sebelah gitu? Bingung dia. Kamu nanti kalau baca kitab ini gak tahu hadisnya, buka Google ya. Nanti di situ ada sahih tidak sahih. Dalam hati, ya sudahlah. Ya. Jadi orang, mohon maaf sekali, kebanyakan orang Arab itu gak respect sama kita. Rasis. Kebanyakan menganggap orang kita ini kelas 2 dalam beragama.
Jadi orang-orang kayak antum nih muka-muka pesek gitu ya. Itu nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti agama. Tapi wallahi demi Allah, ente kalau mau tahu hari ini pesantren terbanyak, madrasah diniyah, sekolah agama terbanyak hari ini bukan di Arab Saudi, bukan di Yaman, bukan di Mesir. Di mana? Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Harusnya orang Yaman ngaji ke Indonesia, bukan Indonesia ngaji ke Yaman. Mohon maaf sekali ya, mohon maaf. Saya harus kalamkan ini. Sekarang Yaman sudah dibombardir sama Saudi sudah. Mesir, ya orang Indonesia ke Mesir udah banyak sekali, udah puluhan ribu, 20 ribu lebih. Saya nggak tahu masih kondusifkah kawan-kawan ngaji di sana. Ya, alhamdulillah sekarang di Indonesia pesantren itu sudah sampai kepada level S1, S2, S3. Jadi kalau anak-anak tuh nggak mau belajar yang aneh-aneh, dia S1 di pesantren itu, jadi ada namanya Mahat Ali. Mahat Ali untuk S1, Mahat Ali S2, S3. Nah, kalau ini terjadi dalam 10 tahun ke depan, insya Allah akan terjadi kebangkitan luar biasa Islam dari negeri kita. Insya Allah. Tinggal nanti kampus-kampus itu menggunakan bahasa Arab, ya, bahasa Arab dalam bahasa. Mereka sudah berbahasa Arab secara kitab, tapi belum berbahasa Arab secara pembahasaan. Baik, ya. Jadi kalau Buya digituin, ya, kamu kalau nanti baca teks, kalau nggak tahu hadis sesuai tidak sesuai, buka aja Google. Balas nggak? Bilang nggak? Aku ini ahli hadis nggak kan? Nggak usah, diemin aja. Kita senyum aja, ya, syukran, gitu. Syukran ya akhi, barakallahu fiik, jazakillah, jazakillah ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Jadi ada lail secara hakiki yaitu waktu malam, sepenggal malam. Ada lail dalam ilmu suluk bahwa riyadhah itu memang malam hari. Tapi ada lail secara maknawi. Apa lail secara maknawi? Melawan musuh di dalam diri. Apa musuh dalam diri? Ego malas, ego, apalagi? Kalau malam ingin ganggu nggak? Kalau malam-malam hari orang menghubungi handphone mau angkat, jarang kan? Kita malam itu ada ego. Tahu-tahu malam-malam suluk antum diganggu terus oleh para abuya. Baru mau tidur, bangun, zikir. Umi-umi juga kan? Umi-umi pada nyebelin nggak malam itu? Maafin umi-umi. Ya. Gimana yang suluk gimana? Nyebelin nggak umi-umi nih? Atau menakutkan? Biasanya umi-umi ini senyum, ya kan? Ini kok malam ini bangunin kita mulu. Tapi orang kalau suluk, dia karena sudah open kolbunya, dia siap ditegur. Alhamdulillahirabbil. Ya, kalau dibangunin gak malas, gak marah. Ini kan kebanyakan marah kalau di ini. Ganggu aja malam hari gitu. Ya kan? Kalau orang suluk ini memang dia menyiapkan dirinya untuk diganggu. Nah, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Penyingkapan rohani itu hanya dengan bikufril adah. Mengkufuri kebiasaan. Apa maksudnya mengkufuri kebiasaan? Kebiasaan kita kalau tidur pukul berapa? 9, 10, lawan itu. Jam segitu baru sholat Isya berjamaah, kan ngamalin hadis mentakhir sholat Isya berjamaah. Salah satu sunnah yang hari ini ditinggalkan oleh orang-orang yang katanya lagi soleh mengamalkan sunnah, tapi wallahi ma ra'ainahum, ya. Yang mengamalkan itu ya orang-orang yang bersanad tadi. Pukul berapa lagi digedor-gedor sama Buya? Per 1 jam. Alhamdulillah, selamat menderita. Penderitanya sudah selesai. Waktu ngantuknya dibangunkan, ada yang terima kasih, ada yang kesel, ada yang sembunyi pura-pura kayak nggak ketahuan. Tuh, ente coba sembunyi dari Buya. Kira-kira bisa sembunyi dari Allah nggak? Ya,
Ngoroknya kan nggak bisa disembunyikan. Laki-laki ini kan ngorok rata-rata, itu sudah nggak tahu. Kok ibu ini nggak ngorok, laki-laki ngorok semua. Saya baca hadis Nabi, Nabi tidur, ternyata Nabi juga mendengkur. Apa bahasa Arabnya? Yanuh apa? Yanakh ya, yanuh. Nah, malam hari yang mata terpejam, kata Nabi apa? Mataku terpejam, hatiku melek. Nah, ini yang kita latihkan. Mata merem, hatinya bangun. Bangun dengan apa? Kalau mata ini terbuka, biasanya dia cari objek. TV, handphone, kawan, teman ngobrol, teman ngudut. Ya kan? Itu kan ahlul udut tuh. Ini turun-turun. Waduh, udah berasap semua kan. Sebagian. Waduh, begitu tergantungnya kita dengan, kita ini makhluk, addicted juga, punya kecanduan juga pada makhluk. Ya. Maghrib kemarin kita lihat nih laki-laki ini kan, baru saja iftar, habis itu gak tahan langsung cari. Astagfirullahaladzim. Waktu maghrib itu kan pendek. Ini tolong terakhir, kalau di musim suluk terakhir terjadi. Kalau nanti buat suluk lagi, Buya Yunal, pukul habis taklim, langsung semuanya ke WC, segala macam, wudhu lagi, terus duduk menunggu, sebentar saja. Sampai iftar, sholat, zikir gak usah panjang-panjang, zikir standau, memakaikan hakikat kehambaannya. Dan kita sudah jelaskan bahwa kehambaan artinya tadi apa? Fananya ego, kemakhlukan pada khalik. Ya. Lailan menunjukkan apa tadi Laila? Maknanya 3 tingkat ya. Malam hakiki, malam bagi salik, ya seperti yang dialami antum beberapa hari ini. Ada malam secara maknawi, melawan diri, melawan malas. Mau siang, mau sore, apalagi betul-betul udah terbenam matahari, itu disebut Laila. Disebut apa? Lail. Minal Masjidil Haram. Nah, dibuat startingnya. Dimulai dari mana? Dari Al-Masjidil Haram. Al-Masjid, apa arti masjid? Masjid itu dalam bahasa Arab artinya kata benda yang menunjukkan keterangan tempat. Patternnya itu maf'il, masjid atau masjad. Ya. Masjid dari kata sajada yasjudu, sujud. Tempat sujud bahasa Arabnya mas. Kalau bahasa kita tempat sujud tinggal tambahkan tempat, ya kan? Mudah sekali bahasa kita ini. Kalau orang Arab, dia masih buat derivasi kata dulu. Perubahan kata ini, kalimat ini, jadi rumit. Bahasa Arab itu rumit tapi indah. Oleh karena itu sulit dirubah, bahasa Arab itu sulit diganggu. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, sangat mudah untuk diubah-ubah dan dihancurkan. Maka coba lihat, mohon maaf, bahasa Melayu Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia udah beda loh. Bahasa Indonesia ini bahasa Melayu modern. Subjek, predikat, objeknya tidak banyak berubah. Tapi hari ini antum ke jiran, itu udah campur antara bahasa Melayu, bahasa Inggris, nggak tahu itu mana yang sahih itu. Ya, dalam bahasa Melayunya dia ngomong bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris dia ngomong, ya bingung. Ente lagi fokus Inggris, dia pakai bahasa Malay. Nah, itu sebabnya bahasa kita rumpun Melayu itu gampang untuk dirusak. Dijajah sedikit rusak. Nah, tapi bahasa Arab sampai hari ini tidak berubah. Strukturnya tidak berubah, apapun tidak berubah. Ya. Cuma kalau beda kampung beda dialek. Tapi teks aslinya nggak berubah. Coba buka buku bahasa Indonesia yang baku, buka buku bahasa Melayu hari ini di Malaysia. Sudah berlainan ininya. Sistem bahasanya sudah lain. Nah, lain dengan bahasa ini. Ini bahasa karena lumayan rumit, dia sulit untuk diganggu, sulit untuk dirubah. Inilah kenapa Allah memilih bahasa Arab. Ya. Minal Masjidil Haram, dari tempat sujud.
yang haram. Haram itu bahasa kitanya tempat larangan. Kan ada istilah di negeri kita hutan larangan. Pernah begitu? Jadi apa perbedaan masjid ribat yang mau dibuat nanti dengan Masjidil Haram? Di masjid ribat tidak ada larangan. Kecuali yang dilarang di masjid-masjid yang lain. Kalau di Al-Masjidil Haram itu ada larangan dan pantangannya. Jadi biar gampang ya, kalau pakai bahasa Arab takutnya zauk kita, rasa kita nggak nyampe. Apa yang disebut Al-Masjidil Haram. Coba bayangkan hutan produktif, sudah? Hutan larangan. Kalau udah masuk ke hutan larangan apa yang terasa? Perasaannya tegang nggak? Horor? Mulai hati-hati? Orang hati-hati kalau masuk hutan larangan. Ini masjid larangan. Bukan larangan di Jakarta Barat, bukan. Ada namanya larangan di Jakarta Barat? Tangerang ya? Jakarta Barat itu. Al-Masjidil Haram, maksudnya apa? Segala sesuatu yang boleh di masjid lain gak boleh di situ. Contohnya apa? Boleh gak? Jangankan bunuh orang, bunuh semutnya gak boleh. Matahin ranting gak boleh. Pantangan-pantangan itu terjadi. Dan dalam sejarahnya hanya sehari pernah dibolehkan untuk Rasulullah SAW. Jadi Nabi melakukan sesuatu yang di luar pantangan itu. Bahkan yang di dalam pantangan itu. Lalu apa kata beliau? Allah menghalalkan bagiku sehari ini saja. Dan besok kembali ke semula. Maka sebenarnya tidak ada perdebatan, Buya, ketika ada hadis Nabi nikah dengan Maimunah dan beliau sedang ihram. Ya. Kenapa? Mungkin itu di saat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi yang bisa ngotak-atik hukum itu. Karena beliau kekasih Allah. Ya. Al-Masjidil Haram, kata Imam Najmuddin Kubra, masjid yang zahir itu di Mekah. Kata Imam Najmuddin Kubra, Al-Masjid Baitullah. Wa bait az-zahir itu, rumah yang zahir itu yang di Mekah itu. Ada rumah yang rohani, nurani, cahaya. Apa itu? Qalbul mu'min, qalbu orang beriman. Jadi qalbu kita ini sebenarnya al-bait al-haram secara rohani. Ini perkataan Najmuddin Kubra. Maksudnya apa? Selain Allah tidak boleh masuk namanya di situ. Jadi qalbu kita ini itu rumah halangan. Bait haram. Rumah halangan maksudnya apa? La yajuzu ayyadkhula fihi illa ismullah. Tidak boleh masuk ke dalam qalbu itu kecuali hanya nama Allah. Nah, maka ini teman-teman ribat ini sedang bukan punya yayasan, tapi ini binaan dari kita langsung, Hayatul Irsyad. Jadi di ribat ada travel ziarah dan umrah. Ya, haji benar. Namanya apa? Zauk. Namanya mengerikan kali. Zauk, rasa gitu ya. Tapi kita pesan satu aja, ente talak dunia. Ya. Agar berbeda dengan travel yang lain. Yang memberhalakan dolar dan real. Tubuhnya tawaf di Ka'bah, kolbunya tawaf pada dolar. Allah dolar, Allah real, Allah dolar. Labbaik Allah ya dolar, labbaik Allah. Hati rusak cuma karena masalah fasilitas. Hati rusak cuma karena makan telat. Hati rusak fee-nya kurang. Bertengkar kawan dengan kawan. Itu karena masalah di dalam kolbunya ada berhala. Kalau ya, kita bubarkan hari ini juga. Ya, kalau nggak siap untuk mentalak dunianya, talak dunia nggak ada urusan dengan ente nggak punya dunia. Apa kata Nabi? Man hammad dunya, man hamma bid dunya. Hadis Tirmizi. Siapa yang menghimmahkan dunia, maka dia jadi budak dunia. Wa man hamma bil akhirah. Siapa yang berhimmah kepada akhirat,
Itu dunia ta'ti ilaihi raghimah. Dunia datang kepadanya seperti kita mau kemana aja, di belakang kita ada binatang ternak yang ikut aja. Ya. Wahia 'alaiha raghimah. Raghimah itu hidungnya itu di apa tuh namanya? Kalau bahasa kampung itu apa? Dicucuk ya. Apa bahasa itu tuh? Bahasa Betawinya apa, Cung? Oh, dia lagi sibuk sama bocil ya. Oh, lagi ulang tahun ya, Rajib ya. Jadi hidungnya kemana-mana pun talinya yang megang kita. Talak dia. Jadi kalau ente mau cari orang paling zuhud, itu pasti orang paling kaya. Pasti orang paling kaya. Ente kalau mau cari orang yang paling cinta dunia, biasanya hidupnya paling susah, ngomongnya duit, ya duit. Yang penting bisa makan sehari semalam, yang penting itu aja ya. Makanya setiap kali Ramadan ada bagi-bagi beras, tengkar, berebut, bagi-bagi duit, berebut. Betul nggak? Nanti ada masa paceklik semua. Hujan gak turun, panen gak ada. Orang udah memberhalakan namanya makan. Bunuh-bunuhan karena cuma sesuap nasi. Dia lupa bahwa yang menghidupkan bukan Allah, bukan nasi. Yang menghidupkan itu Allah, bukan air, Allah. Ini yang terjadi pada tentara Talut. Tentara Talut itu sedang haus. Jumlah mereka puluhan ribu, bayangkan. Puluhan ribu jumlahnya sedang haus, turun wahyu kepada Talut. Dia ternyata seorang nabi tapi bukan rasul. Kalau pasukanmu sampai di sungai, tidak boleh ngambil pakai gelas ataupun gayung, pakai tangan. Minum pakai tangan bisa nggak? Ambil sebelum masuk ke mulut, sudah jatuh. Betul nggak? Tapi cukup dengan begitu. Allah sedang ajarkan mereka bahwa al-haya minallah, hidup dari Allah bukan dari air. Jadi yang jomblo-jomblo, hati sudah kuat, belahan hati sudah ada. Ya, tapi ada skill, ada ilmu, ada keahlian. Ya lamarlah. Sembari kerjaan dicari, ya kan? Insya Allah Allah berkahi. Amin. Ya. Dulu kita juga nikah nggak ada kerjaan, kuliah. Kita ngomongin ke Buya Asfi, ente mau nunggu kaya baru nikah. Dilamar minor sama dia. Ya langsung lah tuh ya. Habis itu Buya Yuna kita panas-panasin, ya kan? Buya Aldo agak telat ya. Habis itu Lora tiba-tiba udah menikah aja. Ya. Tapi dulu banyak orang nggak suka sama kawan-kawan Buya Asfi ini, satu angkatan itu separuh itu banyak juga yang nggak suka dengan kajian kita. Dulu saya belum buka kajian tasawuf, masih buka kajian hadis. Tapi waktu nikah Buya Asfi, temannya nggak ada yang hadir, dia doang yang hadir. Ternyata itu tanda dari Allah, al-arwah junudun mujannadah. Ya. Ente masih ingat ya? Ya, alhamdulillah. Oke, kembali ke sini. Al-Masjidil Haram. Bahwa kalbu ada pantangannya, bahwa kalbu pantangannya adalah selain nama Allah nggak boleh. Kalau orang masukin pantangan, dia bayar dam. Apa dam? Denda dari orang yang memasukkan selain nama Allah ke kalbunya? Kegelisahan. Gelisah, panjang angan-angan, gelisah, ujung-ujungnya cinta dunia. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau orang tahu apa yang disebut bahagia, sebanyak apa kamu mengeluarkan cinta duniamu, sebahagia itulah kamu. Ya, mau bahagia? Mau bahagia? Talak. Karena kita nih nggak bisa semua, kan nggak bisa kan? Ya dunia anti talik kan gitu. Talak tuki, aku talak kamu 3 kali kan nggak bisa. Kan gak bisa ngomong begitu ke dunia. Itu namanya gombal, sok-sokan, gombalin Allah. Makanya di dalam tarekat, kita mengambil metode dari guru-guru, cara tolak. Apa makna tolak? Ini bukan tolak fikih. Tolak fikih,
kamu aku talak, begitu kata seorang laki-laki kepada istrinya. Tolak itu artinya melepas ikatan. Yang disebut tolak dunia bukan mentolak ijab dan kabul. Emang ente pernah ijab kabul sama dunia? Tolak di situ artinya irsal hubbid dunya, melepas cinta dunia dari diri. Cintanya yang dilepas, dunianya fasilitasnya kita ambil. Ya, baik. Nabi SAW diisrakan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Aqsa, apa arti Aqsa? Aqsa bahasa Arab artinya jauh. Artinya apa? Jauh. Masjid yang jauh. Dulu masjid yang paling jauh di negeri Arab, Masjidil Aqsa. Nah, masjid paling jauh. Al-Masjidil Aqsa itu sama dengan Masjidil Haram, semua tanahnya itu disebut masjid. Jadi nanti kalau musim haji, nggak bisa pergi ke masjid bangunan, udah di hotel aja. Kenapa? Kullu haram masjidun. Semua tanah haram itu dihitung masjid. Maka sholat di mana aja di situ, itu setara dengan 100.000. Ya, insya Allah tahun ini, mungkin di Muharram nanti, kita buat suluk haramain ya, yang bagi yang ada rezeki. Suluk haramain ini kira-kira 10 hari lah. 10 hari di Mekah. Atau 7 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Ya. Kayaknya begitu nanti. Insya. Kenapa? Kata guru kita dulu, jika sholat di Mekah setara dengan 100.000, maka menyebut nama Allah sekali di sana setara dengan 100.000. Jadi dia jadi booster. Maka di silsilah kita ada Syekh namanya Sulaiman Zuhdi, punya guru orang kita namanya Ismail. Syekh Ismail ini dia seperti Hayatul Irsyad. Jadi kemursidannya tim. Ada mursyid yang di Mekah namanya Sulaiman Karimi, mereka berkawan. Dipesenin oleh gurunya, mereka berdua namanya Abdullah Fandi. Dulu mursyid itu kayak pejabat. Tergantung mursyid yang pusat. Pusatnya mengatakan kamu pindah, dia pindah. Abdullah Fandi ini sudah 5 kali pindah. Dari Irak, pindah ke Homs, pindah ke kampungnya Yunus itu. Aleppo ya, Suriah. Terakhir sebelum ke Mekah dia ditugaskan di Palestina. Makanya sampai hari ini orang Palestina itu banyak yang bertarekat Naqsyabandi. Ya, sampai hari ini masih banyak. Dan mereka maulid, mereka kunut, lain dengan jadi Masjid Al-Aqsa subuhnya kunut. Masjid Nabawi sekarang sudah nggak kunut, Masjid Al-Haram udah nggak kunut. Tapi nggak masalah, itu masalah fikih ya. Beliau oleh Syekh Khalid ditugaskan di bagian tempat, kemudian terakhir di Al-Haram. Disuruh bikin surau di Jabal Abi Kubais, yang sekarang jadi kantor Al-Masjidil Haram. Dulu mereka suluk situ. Apa kata beliau? Ini pesan dari guru-guruku, kalau kalian punya murid di Tanah Jawi ini di Nusantara, suruh kembali suluk ke Mekah. Walaupun di Tanah Jawi sudah diangkat jadi mursyid, ulang lagi, apalagi hanya salik sebagai para pesuluk. Kenapa? Karena di sini sholat setara dengan 100.000. Mafhum maknawinya adalah zikir di situ jadi booster, jadi penguat zikir-zikir kita, siapa tahu yang kurang ya. Antum jangan mikir gimana caranya, kan saya nggak punya kerjaan yang bisa bikin umroh. Umroh tuh sekarang murah. Mulai dari 12 juta, tapi ente pulang-pulang nyawa doang. Ya 16 juta, 18 juta udah ada lah, sampai 100-an, 200-an ada. Ya, khusus Ramadan ada yang 200-an. Ya. Tapi yang kawan saya cuma, apa istilahnya, pulang bawa cangcut, apa istilahnya? Istilah ente kan itu. Ya itu ada juga tuh umrah begitu tuh ya, pulang pergi nggak bawa apa-apa dia. Nebeng-nebeng aja dia terus. Ada juga nyampe. Saya jumpa ada orang pakai sepeda. Jadi umroh ziarah itu bukan urusannya kaya dan miskin.
ada niat atau tidak ada niat, ya. Jadi yang belum berniat langsung nabung. Yang disebut niat itu ada actionnya, ya. Kalau nggak namanya berangan-angan. Pengen umroh tapi nggak nabung, itu namanya berangan-angan, ya. Kita doakan kawan-kawannya, semoga kalbunya tidak tawaf pada real dan dolar. Tawafnya kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, udah jam berapa ini Bu ya? 11:30. Sedikit lagi ya. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Bu Yunal, haulahu ini haula abdihi atau haulal masjid? Haulahu apa arti haulahu? Sekitar. Di sekitar sang hamba yang Isra atau di sekitar masjid? Hamba kah? Haulahu. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kepada masjidil aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Berarti apa? Al-masjidil secara bahasa. Tapi secara ihtimalat yang kemungkinannya haulahu ini juga kembali kepada hamba. Kenapa? Lebih berkah Nabi Khidir atau Nabi Muhammad? Nabi Khidir kemanapun dia duduk, itu di bawahnya langsung diberkahi hijau. Maka disebut Nabiul Khadir atau Khidir, Nabi yang membawa kehijauan. Berkat beliau mengajarkan tentang ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW. Nur Sayyidina Muhammad SAW, itu hijau. Ya. Jadi aslul barakat, keberkahan asli hakiki ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada datang Al-Banani kepada Sabit Al-Banani kepada Anas. Apa kata Sabit? Ya Anas, aina al-yad alladhi masasta bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wahai Anas, mana tangan yang pernah memegang tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Anas mengatakan, ini tangannya. Ma masastu ya khazan wala ya. Aku tidak pernah memegang sesuatu sutra atau apapun ya yang lebih lembut daripada tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pekerja keras tapi dipegang sama Anas rasanya lembut. Lalu dipeganglah tangan itu oleh Sabit. Nah, memegang tangan yang memegang Rasul itu namanya tabarruk. Barakah, barakna. Maka al-barakat tasri wa tajri. Keberkahan itu ngalir. Dan semua manusia yang pernah mendapatkan keberkahan, dia sekaligus menjadi konduktor. Dia akan menjadi pengalir keberkahan kepada orang yang ada setelahnya. Listrik aja ngalir di badan kita, masa keberkahan itu nggak ngalir kan? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, agar kami memperlihatkan kepada sang hamba min ayatina. Kata Imam Najmuddin Kubra dan Abdul Qadir Jilani ada kemiripan. Ayat jamal wal jalal. Ayat keindahan dan keperkasaan. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Ini belum sampai juga ke surat An-Najm. Surat An-Najm mungkin bagi yang ikut nanti kajian-kajian susulan ya, yang di tempat setelah ini ya, insya Allah. Barangkali itu ikhwafillah, semoga penutupan suluk ini, suluk Rajab, Allah ridai. Karena ada sebuah asar, bukan hadis yang sahih, Ar-Rajab Syahrullah, Rajab itu bulan istimewa dari Allah SWT, boleh jika kita sebut bulan ayat-ayat Allah. Ya. Dan ini sudah di akhir, tolong semua yang ngaji di Ribat, setiap ba'da maghrib hidupkan sholat awwabin. Ya. Terus malam hari jangan tinggalkan lagi witir. Yang sanggup 3, yang sanggup 5. Kalau sudah 3 jangan kurangi 1. Kalau sudah 5 jangan kurang menjadi 3.
Kalau sudah 5, terus aja 5. Nggak sanggup tambah segitu aja sampai Ramadan. Syukur-syukur dapat 11. Ya. Rasulullah udah dijamin masuk surga, sholatnya 11. Ente dijamin belum? Ya udah, sholatnya 11 rakaat situ. Pada ngeluh kalau Buya Dawami itu apa atau Lora ngimamin itu kan sama-sama pelan itu. Dia nggak bisa menikmati kecuali bacaannya agak pelan-pelan. Kalau Lora agak cepat dikit tapi pelan juga. Lebih pelan lagi yang samping saya ini. Itu kalau sudah takbir nih Buya Yunal, yang lain panjang napasnya. Allahumma inna ala dzikrika. Ya Allah tolong bantu kami Allah. Ya. Ente itu suul ada begitu ya. Rasulullah pernah mimpin sholat 5 surat dibaca. Jadi malam itu cuma 2 rakaat. Al-Baqarah, apalagi Ali Imran. Tapi di hadis itu didahulukan Al-Maidah baru An-Nisa. Malam itu kata Ibnu Mas'ud, ya, aku berangan-angan ingin keluar dari sholat. Ingin batal-batalin sendiri. Tuh, jadi Nabi itu gak saklek sholat malamnya. Gak saklek sholat malamnya. Kadang beliau 11, kadang 2 plus 1 cukup. Bahkan kalau hadis itu, kalau hitungan kita sekali aja. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, idza marra bi ayati rahmatin sa'ala. Jika Nabi melewati ayat rahmat, Nabi berdoa. Kalau melewati ayat azab, Nabi berlindung. Kalau ada kisah, Nabi berdoa. Begitu terus. Berarti itu 5 surat. Subuh baru selesai itu. Ya kan? Ibnu Mas'ud, normal lah. Ente kan juga gak sampai ke makom Ibnu Mas'ud kan. Pernah berharap mau keluar, tapi gak mau keluar sebelum takbir. Ini baru mau takbir, Buya sudah mulai, ya Buya Yunal. Udah ya. Apalagi beri subuh ya kan. Aduh ngantuk. Dihantamlah zikir keras-keras sama Dawami ya. Dawamuz zikir. Masih aja ngorok-ngorok itu. Tapi alhamdulillah namanya riyadhah lah. Namanya latihan, kadang tersandung, kadang berguguran. Jangankan antum yang ikut program suluk, buya-buya aja tepar. Ya, tepar mereka tuh. Karena mimpin sholat, mimpin zikir itu energinya banyak sekali yang harus dibagi. Naik-naik, turun-turun, aduh saya lihat kasihan lah tuh. Seperti suami-suami meninggalkan istrinya kan. Bener kan? Istrinya gak ada sama sekali di situ. Ada yang kaki ke kepala, ada yang kepala ke kaki. Buya-buya tuh udah gak teratur tuh tidurnya tuh. Sisa 1 orang malam itu. Ini orangnya. Semua dinamika itu pasti yang ikut program suluk punya sejarah sendiri, ya nah? Punya lucu-lucu sendiri, bener ya? Punya kesel-kesel sendiri, bener? Baru mau samping ngorok, aduh. Namun apapun itu, itulah linuriyahu min ayatina, itulah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu diri kita sendiri. Sahabat kita, pasangan kita, anak-anak kita tuh disebut dengan ayat-ayat. Jadi kita ini tiap hari bergelimang dengan ayat-ayat Allah, cuma kita nggak sadar. Tapi ayat itu ada yang kalami, kalam, yang qadim, azali, ada ayat-ayat yang kauniyah, yang dia turun dari kalamnya kun, fayakun, yaitu alam semesta. Jadi kalau pandang apapun, pandang pergerakan, pandang orang, itu yang lebih berat. Kalau mandang pohon, gampang, indah ya, hijau ya. Tapi kalau pandang orang itu lebih rumit. Apalagi orangnya udah jadi teman, apalagi orang jadi teman hidup. Waduh, itu harus lebih hati-hati lagi ya. Semoga Allah Ta'ala menerima zikir-zikir yang kita baca. Allah meridhai takdir kita sampai nanti ya. Dan hanya satu hal yang saya minta. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah ya. Ya Allah mohon istiqamahkan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf salah kurangnya atas nama Hayatul Irsyad, para abuya, para muallim, para umi. Mohon maaf atas khidmat kami yang tidak sempurna, khidmat kami yang tidak utuh. Dan terima kasih kepada tim khidmat yang sudah standby, yang sudah tidur ya. Baru mau tidur, sudah kemudian kita bangunin lagi.
Dan wabil khusus kepada para salik, terima kasih sudah percaya kepada para abuya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.